Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bimbingan dan konseling terhadap murid berkebiasaan buruk, murid lambat belajar, dan murid cepat belajar. Nah, sebelum saya menjelaskan ketiga aspek tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada murid agar tercapai pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal, penyelesaian diri dengan lingkungannya. Nah, sedangkan pengertian konseling sendiri merupakan suatu proses pertemuan antara penyuluh konselor dengan klien, di mana penyuluh atau konselor membantu dalam mengusahakan perubahan sikap dan tingkah laku. Jadi kesimpulannya, bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor pada individu yang sedang mengalami suatu masalah. Nah, tujuan bimbingan dan konseling sendiri yaitu konseling bertujuan untuk membantu konseli agar mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, saya akan menjelaskan murid berkebiasaan buruk. Nah, murid berkebiasaan buruk biasanya memiliki sikap atau perilaku yang tidak terpuji, biasanya menyalahi aturan atau norma di sekitar. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kebiasaan buruk tersebut? Sebenarnya ada banyak ciri-ciri kebiasaan buruk, namun saya akan menjelaskan satu saja. Kebiasaan buruk pada seorang murid terlihat dalam tingkah laku dan sifat yang dilakukan berulang-ulang kali karena bertentangan dengan norma yang dianut oleh kelompoknya. Misalnya di sekolah berlaku ketentuan bahwa setiap murid harus memakai seragam. Bagi yang tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka jelas murid tersebut termasuk berkebiasaan buruk gitu. Nah, bagaimana sih jenis-jenis kebiasaan buruk itu? Nah, jenis-jenis kebiasaan buruk sangat banyak. Yang pertama ada murid yang agresif. Terus ada murid yang pemarah atau mudah tersinggung. Ada murid yang ingin menguasai pergengan atau ingin menguasai murid lain gitu. Terus ada murid yang suka curang atau menipu, mencuri, dan berdusta. Terus ada yang anak iri hati, ada murid yang pemalu, sukar, dan sering menyendiri. Terus ada murid yang selalu berusaha menarik perhatian. Terus yang terakhir ada murid yang berkebiasaan kurang aturan atau kurang sopan gitu, tata keramanya di lingkungan sekitarnya kurang sopan. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Nah, di sini usaha pencegahan yang dilakukan adalah menciptakan kondisi sekolah yang sehat untuk menunjang bagi perkembangan sosial dan kesehatan mental anak. Nah, langkah-langkah pencegahannya yang pertama ada menciptakan lingkungan sekolah yang memungkinkan adanya pergaulan yang sehat. Yang kedua, kurikulum dan bahan pengajaran modul sesuaikan pada kebutuhan muridnya. Nah, yang ketiga, ada hubungan antara guru dengan murid yang akrab dengan memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma serta batas dan tanggung jawab yang jelas gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan murid yang lambat belajar. Nah, murid yang lambat belajar adalah sekelompok murid yang perkembangan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan rata-rata teman seusianya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri murid yang lambat belajar? Yang pertama itu kemampuan kecerdasannya sangat rendah. Terus perhatian dan konsentrasinya itu biasanya terbatas. Terus terbatasnya juga kemampuan untuk menilai bahan-bahan pelajaran yang relevan. Terus ada terbatasnya kemampuan mengabstraksi dan mengeneralisasi. Nah, selanjutnya
Lambat dalam melihat dan menciptakan hubungan antara kata dan pengertian, sering mengalami kegagalan dalam mengenal kembali hal-hal yang telah dipelajari. Terus waktu untuk mempelajari dan menerapkan pelajaran itu biasanya cukup lama, kurang mempunyai inisiatif, tidak menciptakan dan memiliki pedoman kerja sendiri, kurang mempunyai daya cipta, tidak mempunyai kesanggupan untuk menguraikan suatu persoalan, dan terus biasanya tidak mempunyai kesanggupan untuk menggunakan proses mental yang tinggi. Terus bagaimana sih perilaku yang ditunjukkan murid lambat belajar? Umumnya murid lambat belajar menunjukkan tingkah laku sebagai berikut. Biasanya keterlambatan, lambat menerima pelajaran, lambat dalam mengelola pelajaran, lambat membaca dan sebagainya. Terus ada juga kelainan tingkah laku, yaitu tingkah laku yang tidak produktif dan kebiasaan jelek. Yang selanjutnya ada kurangnya kemampuan, yaitu kurangnya kemampuan konsentrasi, kemampuan membaca dan sebagainya. Terus prestasi rendah gitu. Yang selanjutnya bagaimana sih cara membantu terhadap murid lambat belajar? Ini saya menjelaskan secara umumnya saja. Kemungkinan bantuan yang diberikan kepada murid yang lambat belajar. Nah, tujuan pemberian bantuannya yaitu memberikan pemberian informasi secara lisan. Tujuan pemberian informasi secara lisan adalah memberikan informasi yang dibutuhkan oleh murid sesuai dengan kasus yang dialaminya. Informasi ini dapat diberikan dengan cara tanya jawab, diskusi, ceramah. Nah, langkah-langkah yang ditempuh dalam pemberian informasi secara lisan adalah yang pertama dengan mempersiapkan bahan-bahan informasi dan penyajian dengan format atau bentuk tertentu. Terus bisa juga menciptakan hubungan yang baik dengan murid yang menjadi kasus gitu. Yang ketiga ada mengkomunikasikan bahan. Terus yang keempat ada menyimpulkan informasi, merangkum cara-cara belajar yang akan digunakan murid, serta menutup pertemuan. Yang selanjutnya ada murid cepat belajar. Murid cepat belajar adalah murid yang cepat sekali dalam menerima, memahami, dan menguasai pelajaran yang diberikan kepadanya dengan prestasi yang baik sekali, sehingga hasil prestasi belajar yang dicapai dapat dilihat pada rapor dan nilai ujian akhir sekali. Secara umum dapat disimpulkan bahwa murid cepat belajar adalah yang pertama, murid yang pada umumnya memiliki intelijensi tinggi. Yang kedua, murid yang cepat sekali menerima, menguasai, dan memahami serta memproduksi pelajaran yang diterimanya. Yang ketiga, murid yang ranking dan hasil rata-rata akademisnya tinggi. Yang keempat, murid yang sikap, kerajinan, kebersihan, dan kesehatannya baik. Nah, murid cepat belajar juga ada kemungkinan permasalahan yang terjadi, ada juga sebab-sebabnya gitu. Nah, murid cepat belajar seolah-olah tidak mungkin menghadapi himbauan dalam hidupnya dan sering memiliki pandangan yang salah terhadap murid cepat belajar, dalam arti sering diabaikan dan dianggap sudah bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Padahal dalam kenyataannya murid cepat belajar sering menghadapi hambatan-hambatan yang sulit dipecahkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hambatan-hambatan tersebut bersumber dari berbagai hal, tetapi pada pokoknya adalah yang pertama, kurang pengertian guru atau pendidik kepada murid cepat belajar sehingga pendidik ragu-ragu untuk berbuat sesuatu kepadanya. Yang kedua, perhatian pendidik pada umumnya ditunjukkan pada murid average atau pada murid yang terbelakang. Yang ketiga, pendidik beranggapan bahwa murid cepat belajar bisa menjaga atau memelihara, mengembangkan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.